Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Richard Eborus Madars, guru pendidikan agama Kristen di SMP Negeri Papakula, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru. Pada saat ini, saya sebagai mahasiswa PPG periode 3 tahun 2025 pada LPTK Institut Agama Kristen Negeri Manado dengan nomor induk mahasiswa 2501060089. Hari ini Sabtu 10 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan pembelajaran uji kinerja pada kelas 7 SMP dengan materi Allah memperbarui hidup manusia. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Shalom. Oke, apa kabarnya? Sehat, semangat, Yesus luar biasa. Oke, terima kasih untuk itu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak Guru cek semua hadir ya hari ini. Semua hadir, terima kasih puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus masih memberikan kita kesehatan yang baik. Sampai pagi ini, hari ini kita masih kedapatan selamat. Ya, itu kita harus bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran, Bapak Guru mempersilakan si salah satu siswa membiayai untuk membawa kita dalam doa. Silakan Bapak. Ya, ada materi kita hari ini. Materi kita hari ini yaitu tentang Allah memperbarui hidup manusia. Judul bacaan kita itu ada di dalam kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Ya, itu materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, kemudian setelah pembelajaran ini sebentar kita ada dalam kegiatan diskusi kelompok. Bapak Guru akan berceramah menjelaskan materi. Setelah akhir dari pembelajaran ini, adik-adik harus bisa menjelaskan. Setelah pembelajaran sebentar ini ada namanya evaluasi. Evaluasi atau tes tertulis maupun tes lisan. Tetapi untuk kali ini kita akan tes secara lisan. Untuk apa? Untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran ini tercapai atau tidak. Jadi ini tujuan kita belajar hari ini. Apa yang kita mau dapat tahu hari ini Bapak Guru? Kita mau tahu hari ini yang pertama yaitu setelah pembelajaran hari ini kita harus bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena telah mengubah masa depan dan dunia. Dalam sikap dan karakter kita, sikap dan perilaku kita tahu berterima kasih atau tahu bersyukur. Yang kedua, ini secara pengetahuan atau secara kognitif, ada bisa jawab pertanyaan yang nanti sebentar akhir pembelajaran ini Bapak Guru akan bertanya secara lisan. Coba ada jelaskan karya Allah yang mengubah masa depan dan dunia. Itu tujuan kita belajar hari ini. Ya, sebelum kita lanjut, kita berdiri satu lagu dulu. Adik-adik kita silakan berdiri. Kita nyanyi lagu waktu berubah. Berubah, sungguh berubah. Waktu
ini Bapak Guru putar, adik-adik harus memberikan komentar atau sesuatu yang bisa adik-adik bilang. Ya, apa yang adik-adik mau bilang terhadap video-video yang tadi akan Bapak Guru putar ini, yaitu cerita tentang seorang preman yang bertobat setelah mengenal Tuhan Yesus. Ya, dia adalah orang yang sangat brutal, dulu memakai narkoba, masuk bar dan lain-lain, tetapi dia mulai mengenal Tuhan Yesus, kemudian dia berubah. Saya mengalami hal-hal yang sangat buruk, di mana papa dan mama saya bisa. Papa mencari kekalahan, mama juga mencari. Mama saya berjuang mencari uang, kita dengan cara yang salah. Mama saya juga ada salah. Dari materi tadi, apakah di antara adik-adik yang bisa memberikan komentar atau sesuatu yang adik rasakan atau katakan? Ada yang bisa? Ya, silakan Nana. Setelah nonton video tadi, setiap orang punya potensi pasti berubah ingin lebih baik. Seperti tadi seorang preman yang sangat brutal, dia adalah pengguna atau bahkan pengedar narkoba. Orang tuanya juga terjadi broken atau berpecahan, orang tuanya ibu jalan sendiri, bapaknya lari sendiri. Akhirnya si preman ini dia di kota Jakarta ya, kemudian dia mengenal Tuhan. Dia mau ke gereja pun, dia ketika masuk di gereja pun ada pendeta yang mengatakan begini. Itu yang membuat hatinya tambah hancur. Ya, ketika karena kalau orang sudah preman begitu, dia orang sudah capek tidak baik. Ya, ketika si preman ini masuk di gereja mau ingin berubah, malah pendetanya ngomong begini, kamu bikin jemaat saya takut. Ya, malah itu bikin dia tambah down, dia tambah pikiran, akhirnya dia tambah lagi kayak gini ya, lama, yaitu memakai narkoba. Itu cerita video tadi. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan ada dalam diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok ada pertanyaan di sini. Ini kelompok 1, yang sebelah kanan Bapak ini kelompok 2. Pertanyaannya adalah yang pertama, bagaimana kondisi hidup Paulus sebelum dan sesudah bertemu Tuhan Yesus? Dan yang kedua, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari siswa. Ya, adik-adik dipersilakan untuk diskusi. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 punya pertanyaannya sama. Ya, sama. Dan nanti hasilnya tulis di kertas note ini, kemudian nanti ditempelkan di papan banner atau ya papan yang disediakan di depan sini. Oke, waktu diskusi kita sekitar 20 menit. Ya, diskusi tentang tetapi sebelum kita memulai diskusi
Menurut Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19, Saulus adalah seseorang yang dulu nakal, dia jahat, dia suka menganiaya orang Kristen. Kemudian dia pernah juga dipenjara. Dalam sebuah perjalanan menuju ke kota Damsyik, ada sebuah peristiwa yang terjadi kepada Saulus yang dibilang Rasul Paulus. Yang tadi Bapak Guru sudah bilang tadi di awal-awal pembicaraan bahwa dia karena suka menganiaya orang Kristen, maka Tuhan membuat sebuah peristiwa yang membuat matanya menjadi buta selama 3 hari. Kenapa? Karena Rasul Paulus ini suka menganiaya, membunuh pengikut Kristus. Akhirnya dia melakukan perjalanan ke kota Damsyik. Ada sebuah cahaya yang mengelilingi dia sehingga matanya menjadi buta. Kemudian ada suara pesan kepada seorang yang bernama Ananias, supaya Ananias yang harus menyembuhkan mata dari si Paulus. Apa yang terjadi ketika Ananias menyembuhkan mata dari si Saulus, matanya menjadi, menurut bacaan kita, selama matanya bumbu. Kemudian dia dapat selama 3 hari. Kemudian dia kembali. Kemudian dia bertobat dan dia dibaptis. Kemudian namanya yang dulu Saulus berubah menjadi Paulus. Itu cerita. Di dalam Alkitab kalau ada lihat itu surat Paulus kepada jemaat di Korintus, ya, surat Paulus kepada jemaat di Roma, surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Itu Paulus yang berkata kita bicara saat ini. Dia sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Adik-adik juga seperti itu. Walaupun hari ini adik-adik pemalas sekolah, adik-adik nakal dengan orang tua, tapi Tuhan punya rencana yang baik untuk adik-adik. Ya biasanya yang nakal-nakal itu, contoh Bapak Guru ambil contoh, yang nakal-nakal itu yang pemalas sekolah kaget mereka sudah di tentara misalnya. Kenapa? Karena ini Tuhan lagi pakai dia. Dia nakal, tetapi Tuhan mau dia berubah. Makanya Tuhan Yesus kasih dia tentara supaya dia berubah. Jadi jangan kita jadi teman yang nakal, yang malas, yang brutal, itu jangan. Itu Tuhan lagi mengatur dia di hidup. Kita harus maafkan dia karena dia belum tahu hidup seperti apa. Saya boleh memaki, tidak boleh memaki, tidak boleh menghina teman, tidak boleh mencuri, tidak boleh tukang pukul teman di kelas, tukang bikin teman, suka bikin teman di kelas menangis. Ya, kita ampuni dia saja. Bisa. Memang berat. Dalam hati, Bapak Guru dia siapa? Dia selalu bikin saya saja, Pak. Cuma dia yang bikin saya saja. Apa ini dia? Kan ada begitu, kan ada loh? Ada atau tidak? Ada teman yang suka ganggu bikin satu cewek-cewek menangis sekali. Itu cerita tentang Rasul Paulus cerita kita hari ini. Rasul Paulus ini dikenal dengan seorang yang dia menjadi misionaris, yaitu penginjil yang terkenal. Adik-adik, Rasul Paulus ini pernah masuk di penjara. Menurut adik-adik dia Kisah Para Rasul, surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat. Bahkan itu ketika ia dalam penjara, Rasul Paulus menulis surat. Dia sementara masuk di dalam penjara, tetapi dia menulis surat. Anda lihat di Alkitab itu yang di depan sini. Ya, sebentar. Ya, di sini bagian depan sini. Di sini biasanya surat Paulus kepada jemaat Korintus, surat Paulus kepada jemaat Roma. Itu yang kita cerita ini sudah yang Paulus ini. Oke. Materi kita seperti ini kesimpulannya. Ya. Kesimpulan kita materi kita hari ini yaitu Allah melakukan pembaruan hidup melalui karyanya yang mengutus Yesus Kristus untuk menebus dosa, memberikan kehidupan baru dan memulihkan hubungan manusia dengannya. Proses ini juga melibatkan kehadiran Roh Kudus yang bekerja melalui pertobatan, pengampunan, pembaruan pikiran dan hati, serta perubahan dalam kehidupan sehari-hari manusia sehingga manusia dapat hidup lebih serupa
Ya, kalau sekarang kita sudah buat dosa atau jadi sebagai siswa Kristen, mari kita belajar dari cerita Paulus untuk kalau ada salah berbuat dosa, mulailah kita bertobat. Mungkin ada yang sudah mencaci maki, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, itu mungkin pelan-pelan berubah. Membuli teman, melarang orang tua, pamalas sekolah minggu, ya, pamalas di gereja, ya. Di kota kecil ini, kabupaten, kalau kita hidup di Jakarta, ya kita tidak kerja kemana, kita jadi pengemis, pengamen atau ya begitu. Oke, itu kesimpulan kita. Bapak Guru ulangi lagi. Kita harus mengalami perubahan dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru, atau kita dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Ya, jadi kita Bapak Guru juga dulu seperti ada juga sekolah. Bapak Guru juga pernah sekolah. Ya. Biasanya kita mengambil, misalnya kita menurut teman di sekolah kok biasa saling mengganggu atau bully atau mengejek, atau kita sombong dalam guru, tidak melaksanakan tugas saja di kelas, suka emosi. Ya, ingat kita sekolah ini juga tidak boleh cepat emosi, tidak boleh cepat marah, karena kita sekolah ini bukan cuma kita, tapi karakter kita harus bagus, sikap kita harus bagus. Ya, oke. Bapak Guru ulang lagi, kesimpulan kita yaitu Allah melalui Yesus Kristus mengutus anaknya Yesus Kristus dunia untuk menembus dosa kita, ya, sehingga kita juga harus mengalami perubahan dari hidup yang lama ke hidup yang baru, dari manusia yang lama ke manusia baru, dan kita juga dibantu dengan Roh Kudus. Tuhan Allah telah naik ke surga, Kudus telah naik ke surga, tapi Dia meninggalkan yang namanya Roh Kudus untuk meninggalkan kita di dunia. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita ada dalam aksi nyata atau refleksi. Ya, aksi nyata maksudnya adik-adik duduk tenang, lalu ingat kebiasaan buruk yang biasa adik-adik buat itu apa, lalu mengaku dosa dalam secara kertas itu dan tulis ini. Contohnya begini, saya suka membuli teman. Saya berjanji saya tidak akan mengejek dan menghina teman lain. Itu contoh. Itu namanya kita buat aksi nyata. Nanti ditempelkan di depan kita. Kemudian yang kedua, bagaimana adik-adik melihat pembelajaran kita saat ini? Ya, apakah menyenangkan? Misalnya tuliskan begini. Pembelajaran kita saat ini menyenangkan. Pembelajaran saat ini kita santai tapi serius. Pembelajaran kita saat ini saya sangat senang karena santai, ada media, ada fokus, ada materi, itu namanya refleksi. Kemudian maju di depan materi. Dari kelompok satu yang sudah maju di depan, dari apa itu yang kebiasaan buruk itu. Sebentar, kalau kebiasaan buruk kan begini. Kebiasaan buruk semua kelompok satu, kelompok dua. Kemudian perasaan Anda terhadap proses pembelajaran hari ini, senangkah, menyenangkankah, dan bersih. Bisa? Dari kelompok satu langsung bawa dua. Ini kelompok satu supaya tertib. Ya, persilakan berdiri untuk menempelkan.
Oke, terima kasih. Demikian pembelajaran kita